Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Kita berjumpa lagi pada acara webinar pada malam hari ini. Di sini sudah ada Pak Rudolf sebagai narasumber dari pengisi acara pada webinar hari ini. Untuk Pak Lovandri juga mungkin akan hadir di sela-sela acara nanti atau Cek setelah papangannya, oke. saat pemateri nanti, jadi tidak ada sambutan dari Pak Lovandri. Tapi di sini saya akan menyampaikan sedikit pembukaan mengenai Hektek Teacher Indonesia. Mungkin ada Bapak Ibu yang baru join, jadi saya akan memperkenalkan sedikit mengenai Hektek Teacher Indonesia. Bentar ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah Hektek Teacher Indonesia, sebuah brand dari PT Indonesia Cakap Digital. Ini adalah sebuah organisasi komersial profit yang menyediakan platform bagi guru, dosen, kemudian tenaga kependidikan, dan calon pendidik untuk sharing ilmu terkait dengan penggunaan teknologi pada era revolusi industri 4.0. Nah, di Hektik Teacher ini banyak sekali kegiatan yang kita lakukan. Salah satunya adalah webinar, kemudian ada juga spesial kelas. Kemudian untuk Bapak Ibu dosen juga kita terkadang ada yang namanya sertifikasi Microsoft Certified Educator. Itu adalah sertifikasi internasional. Jadi Bapak Ibu juga bisa mengikuti jika ada pembukaan nanti di bulan November. Kemudian berbagai acara lain juga kita sering update di media sosial ataupun di WhatsApp group seperti itu. Ini untuk media sosialnya yang resmi dari HTT sendiri ada website, kemudian Instagram, Facebook, TikTok kita semuanya ada. Bapak Ibu mungkin bisa berkunjung ataupun follow dari salah satu atau salah banyak dari media sosial kita seperti itu. Ya, sedikit perkenalan dari saya untuk Hektek Teacher Indonesia. Mungkin untuk perkenalan berlanjutnya nanti bisa Bapak Ibu cari di laman-laman yang saya sebutkan tadi. Kemudian langsung saja, berhubung Pak Rudolf sudah hadir, kita akan menyimak materi yang akan disampaikan oleh beliau. Tentunya materinya yang sangat luar biasa sekali, bagaimana persiapan untuk sumatif pada pembelajaran menggunakan kuisis begitu. Untuk Pak Rudolf, bagaimana Pak kabarnya? Luar biasa. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat Ya, malam Mbak Latifah. halo Mbak. Boleh Pak langsung saja untuk dimulai? Boleh, terima kasih. Iya. Selamat malam Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, izinkan saya membacakan pantun ya. Ini saya tadi coba-coba membuat pantun. Ya. Eh, pergi ke pasar, pergi ke pasar beli ikan tenggiri. Pulangnya Oke. membawa sebungkus roti. Main kuisi seru sekali, jawaban salah tetap happy. Satu lagi ya. Eh, Jalan-jalan ke kota Semarang. Jangan, Cakep. jangan lupa membawa keripik. Main kuisis asik dan terang. Jawaban cepat jadi paling cerdik. Mantap Ya, sekali Pak Ruda pantunnya. ya terima kasih. Ya, Terima kasih Bapak Ibu Pak. sekalian, hari ini saya berbagi mungkin sebagian dari kita apa namanya sudah terbiasa ya dengan kuisis, tetapi izinkan saya untuk apa namanya mengulang kembali terkait fisis. Ya. Jadi kita tidak habis-habisnya ketika kita membahas kuisis, terutama di salah satu poin-poin maksudnya fitur-fitur yang kita gunakan tuh semakin hari semakin menarik dan saya yakin Bapak Ibu guru, dosen, pengajar atau dalam suatu pertemuan kita manfaatkan itu dan cukup menarik karena dia berbasis game based learning. Nah, game based learning ini bukan hanya eh, apa namanya gamenya saja, tetapi tema-temanya, instrumen dari apa namanya
musik yang di input yang ada di template tersebut sungguh inspiratif sehingga untuk kategori siswa ya mungkin dewasa seperti kita juga eh, menarik ya. Jadi tidak eh, bosan-bosannya kita menggunakan puisis. Nah, Bapak Ibu, nanti ketika sesi apa ya kita trial untuk apa menggunakan fitur-fitur ini kan biasanya di kuisis Bapak Ibu bergabung ya. Jadi nanti mungkin kita bergabung ya. Ketika itu kita mencoba kembali merefresh apa yang kita sudah lakukan. Mungkin kita sudah mengenal kuisis ya. Bagi yang belum, mungkin pengalaman yang kali pertama ini bisa membawa kita untuk menjadi lebih apa ya, membuat interaktif menarik bagi peserta didik yang kita ampun. Namun sebelumnya izinkan saya mengulik kembali mengenai kuisis. Izin saya share screen. Ini saya mau mengulas sedikit ya tentang fitur yang ada di dalam kuisis. Baik, apakah sudah nampak Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum ya, sebentar. Masih loading di sini. Masih belum ya. Oh, baru. Nah, ini sudah nampakkah Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah ya. Ini ya. Nah, baik. Nah, di sini kita mengenal fitur-fitur kuisis Bapak Ibu sekalian. Sudah tidak asing tentunya bagi kita semua dalam memanfaatkan kuisis di dalam terima kasih dalam apa namanya pengajaran kita di dalam kelas maupun dalam suatu pertemuan. Jadi kuisis itu Bapak Ibu izinkan saya mengulang sekali lagi yaitu platform pembelajaran berbasis kuis ya kuis yang interaktif yang memungkinkan guru dan siswa itu berpartisipasi dalam pembelajaran dengan cara yang menyenangkan ya dan menarik tentu saja. Nah, di platform ini Bapak Ibu guru juga bisa membuat kuis, ujian dan tugas dengan berbagai jenis pertanyaan yang ada ya. Nah, dengan pertanyaan ini bisa pilihan ganda, bisa benar salah isian dan tentu saja juga dari video-video yang Bapak Ibu miliki, koleksi video pembelajaran yang Bapak Ibu miliki itu bisa dijadikan kuis ya. Tentu saja itu nanti menarik ya buat peserta didik kita. Nah, di sela-sela itu semua, saya ingin menunjukkan kalau kita sudah eh, menyiapkan materi, maka untuk mempermudah kita memanfaatkan fitur kuisis, Bapak Ibu bisa memanfaatkan akun belajar.id-nya. Nah, dengan akun belajar.id, maka fitur-fitur yang sebelumnya yang sifatnya basic, Bapak Ibu bisa menikmati seperti halnya Pro, ya kan? Nah, nanti di sana Bapak Ibu bisa melihat apakah di dalam fitur tersebut itu ada seperti tanda petir atau tidak. Kalau tanda petir artinya masih basic, jadi ada beberapa quiz yang memang harus tingkatannya pro atau tingkatannya yang lebih tinggi ya. Tetapi basic pun biasanya pilihan ganda, esai, word cloud itu sudah cukup ya untuk kategori kalau kita menyiapkan ujian. Nah, memang tema kita kan sumatif tengah semester. Berarti kita memang siap dengan materi ya pilihan ganda, esai. Ya, itu seperti itu. Kecuali yang bukan untuk ujian. Jadi untuk persiapan biasa kita bisa menggunakan semua fitur yang dimiliki oleh Krisis dan kita manfaatkan. Tetapi biasanya pada waktu ujian, ya, entah itu sumatif, tengah semester atau akhir semester, biasanya dengan ketentuan yang sudah baku ya, seperti pilihan ganda,
esai atau jawaban singkat ya seperti itu. Meskipun beberapa tempat bisa modifikasi dari pertanyaan tersebut. Nah, di sini saya munculkan akun krisis saya. Dalam akun krisis saya ini, Bapak Ibu, kalau sudah lihat di sini ada yang menarik yaitu ada uh, krisis AI ya. Tentu saja ini menarik sebagai alat bantu kita. Tetapi Bapak Ibu juga bisa menggunakan teknik langsung buat di sini. Ya, jadi selain dari krisis AI atau membuat. Di sisi yang lain, kalau kita sudah pernah membuat, kita simpan, maka dia akan tersimpan di bagian perpustakaanku. Sedangkan materi yang sudah pernah kita lakukan dengan peserta didik, maka akan tersimpan di dalam hasil. Nah, ini semua bisa terjadi kita menggunakan kelas, baik itu kelas secara online yang ada di dalam Quizzes, atau kelas yang Bapak Ibu gunakan di dalam LMS di tempat satuan pendidikan Bapak Ibu. Bisa menggunakan apa namanya Google Classroom, Moodle, 10P dan sebagainya ya. Jadi Quizzes ini bisa terintegrasi di beberapa LMS maupun di dalamnya. Kemudian MIM ini apa namanya untuk fitur yang terkait misalkan siswa gagal menjawab misalkan itu kita kasih icon sedih gitu ya atau kalau bisa menjawab mereka ikonnya senyum tersenyum bangga gitu ya dan seterusnya. Kalau koleksi ini bagiannya adalah Bapak Ibu simpan ketika membuat soal disimpan di bagian folder-folder yang Bapak Ibu tentukan ya. Nah, kalau kita klik membuat ya, membuat di sini, ini ya. Nah, ini ya, klik kita membuat. Di dalam membuat itu nantinya Bapak Ibu bisa mendapatkan contoh yang seperti ini. Nah, ada quiz, ada presentasi, ada video interaktif, ada pemahaman, ada flashcard. Ya, jadi kalau Bapak Ibu pengampu yang eh, mau maksudnya menekankan di kelas itu untuk siswa mengerti apa eh, poin-poin tertentu. Misalkan kalau matematika perbandingan itu apa, kemudian perbandingan senilai apa, kita bisa gunakan flashcard atau pelajaran sosial ya eh, apa namanya sila pertama itu apa dan seterusnya. Jadi kata kunci kita bisa arahkan di sini. Sedangkan presentasi di mana kita bisa membuat slide-slide presentasi bisa digabung dengan kuis. Kalau kuis ini khusus untuk kuis. Sedangkan pemahaman ini sudah latihan soal yang sifatnya soal cerita, Bapak Ibu. Entah soal cerita dalam bahasa Inggris, soal cerita matematika, Bapak Ibu bisa mengarah langsung ke sini. Sedangkan video interaktif itu lebih mengarah eh, soal yang berdasarkan video yang Bapak Ibu miliki ya. Tapi cuma ada catatan kalau dulu kita dari link YouTube bisa langsung membuat soal Bapak Ibu. Tapi ketentuan yang baru kita secara manual membuat soalnya. Jadi berbeda. Ada apa namanya kebijakan baru ya di sini. Nah, di dalam kuis itu sendiri Bapak Ibu bisa melihat di sini ada beberapa ya yang menarik yang apa namanya yang bisa kita gunakan. Contoh, pilihan ganda, isian singkat. Ya, ini tanpa ada tanda petir ya. Kenapa? Karena saya menggunakan akun belajar.id juga. Selain itu juga akun super trainer saya. Nah, Bapak Ibu, nanti di sini Bapak Ibu mau yang sifatnya tanggapan terbuka atau interaktif pemikiran tingkat tinggi. Kalau jawaban terbuka itu misalkan jawaban gambar. Kita memberi pertanyaan di mana jawabannya berupa gambar. Berarti kan setiap peserta didik bebas ya untuk menjawabnya. Yang kedua jawaban video. Misalkan video itu apa ya kalau dalam bahasa Inggris mungkin kita ingin tahu bagaimana dia menceritakan ulang gitu ya. Nah, kalau survei ini hanya survei polling gitu ya. Mungkin asesmen diagnostik ya non kognitif. Misalkan di akhir pembelajaran kita ingin refleksi, kita gunakan survei. Kemudian esai itu jawaban esai yang seperti halnya kita eh, lakukan sehari-hari dalam kelas. Siswa menjawab pertanyaan terbuka, bahkan ada yang boleh buka buku, boleh buka internet, tetapi tentu saja tidak semudah itu yang mereka bisa dapatkan. Tetapi juga esai yang sifatnya tertutup. Artinya tidak boleh buka open book gitu ya. Kemudian ada jawaban audio, juga bisa kuisis digunakan jawaban audio kalau itu sifatnya kita ingin menilai jawabannya berupa
teks apa namanya suara suara saja tanpa video. Biasanya kalau murid kalau video ini kadang malu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau audio masih bisa, meskipun setting-setting di apa namanya gadgetnya itu perlu ya. Tidak semua bisa di open. Khususnya kelas bawah kan masih di monitoring oleh orang tua, jadi tidak mudah juga untuk jawaban audio. Awan kata atau word cloud ini juga sama. Saya biasa gunakan asesmen diagnostik non kognitif, misalkan menghubungkan materi yang lalu dengan sekarang, atau kalau di awal tahun pelajaran saya gunakan untuk mengetahui apakah siswa tersebut apa, memiliki gaya belajar visual, kinestetik, atau audio ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini bisa kita gunakan atau kita hanya menyapa ya, salam sapa gitu ya. Kemudian selain tanggapan terbuka, ada yang interaktif. Nah, ini sudah poin utamanya ya. Kita bisa menggunakan pertanyaan menjodohkan. Menjodohkan, matching, kemudian drag and drop, seret dan lepas ya. Kemudian penanda, ada kategori, susun ulang, drop down dan gambar berlabel. Seperti apa? Contohnya begini. Kalau interaktif pemikiran tingkat tinggi itu eh, kita bisa buat di mana apa ya antara soal dan jawaban itu tidak hanya pilihan ganda ABC tapi kita menggunakan gambar. Ya, kalau ABC bisa juga gambar ya, tetapi kalau kita menggunakan seret dan lepas atau menjodohkan itu ada menariknya, ada kegiatan yang menarik di mana siswa juga eh, memiliki keleluasaan apa namanya tanda secara visual antara yang ditanyakan dengan jawaban gambar. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu, penanda misalkan ya. Penanda marking misalkan ini kalau kayak biologi sains ya ini jantung. Nah, mana serambi kiri, mana serambi kanan, kita bisa gunakan ini. Atau Pancasila misalkan, burung Garuda ya, Garuda Pancasila. Nah, mana yang sila pertama, kedua, ketiga. Bapak Ibu bisa aktifkan apa namanya fitur ini, penanda atau mark. Yang kedua yang sering kita gunakan adalah drop down. Drop down atau eh, apa namanya yang klik ya di sini ya, terus ada jawaban pilihannya dua dua jawaban, tiga jawaban dan seterusnya. Bapak Ibu yang memiliki. Jadi drop down ini biasanya sering juga kita manfaatkan. Ya, kalau penanda mungkin di umum jarang ya. Kemudian selain itu ada susun ulang atau reorder ya. Nah, ini biasanya pertanyaan-pertanyaan yang mengurutkan ya. Misalkan susunan kalimat dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, SPOK-nya ya, bisa jadi seperti itu juga kita manfaatkan untuk materi ini. Atau misalkan dalam Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ya kita balik-balik susunannya. Kemudian siswa kalau level bawah apa namanya bisa bisa tidak mereka mengingat dengan cara ini ya. Ini masih apa taksonomi belum itu yang level awal. Kemudian yang ini ada juga yang drag and drop. Drag and drop ini kita padukan, misalkan ada susunan kalimat, kemudian kita letakkan menjadi satu satu kesatuan yang utuh. Kemudian ada kategori, ya apakah ini sampah basah, sampah kering gitu ya, bisa. Atau ini kelompok kalau itu science, apakah ini kelompok hewan ikan air apa namanya, hewan air tawar atau ikan air tawar atau ikan air asin, laut gitu ya, bisa menggunakan sistem kategori. Kemudian label tadi sudah ya, ya labelnya beda. Kalau yang tadi ini penanda mark ya lebih cenderung mark ya mirip ya. Tapi ini cuma satu, dua, tiga dan seterusnya. Sedangkan label ini ada kata-katanya Bapak Ibu. Misalkan di sini ada irisan ya, irisan di sini kita beri tanda namanya apa ya. Kita sistemnya labeling, labeling ya. Nah, banyak yang bisa kita ungkapkan. Kemudian ini match antara gambar, teks dan visualnya ya bisa. Ini yang paling umum yang sering kita gunakan Bapak Ibu. Nah, sekarang saya akan masuk ke apa namanya kuisisnya. Bentar. Nah, di dalam kuisis ini seperti biasa Bapak Ibu masuk ke browser bisa diklikkan quizzes.com. Nanti di sebelah kiri Bapak Ibu bisa melihat akun Bapak Ibu ya. Tadi saya sudah berikan saran bahwasannya
Bapak Ibu ketika masuk akun belajar.id, nanti di sebelah kiri atas ini ada identitas Bapak Ibu untuk bisa memanfaatkan fitur-fitur yang sudah ada di Quizizz. Nah, kebetulan ini saya akun sekolah dan distrik ya, yang bisa dapatkan dari Quizizz seperti ini. Nah, untuk cari, Bapak Ibu bisa menggunakan bank data atau bank soal. Bank soal yang dibuat oleh Bapak Ibu guru yang lain. Misalkan kalau Bapak Ibu tidak ada waktu, cukup waktu membuat sendiri, misalkan ya seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa pilih apakah Bapak Ibu mencari bank soal itu di perpustakaan Bapak Ibu sendiri atau hasil pelatihan Bapak Ibu yang sudah dijawabannya yang lampau atau kuis publik. Nah, kuis publik ya. Nah, kuis publik ini macam-macam. Misalkan ini Pancasila ya. Oke, Pancasila kita kategorikan 10 soal, kita klik. Kemudian kelas berapa? Saya asumsikan kelas 7 misalkan ya. Oke, selesai. Kemudian jenis soalnya, pilihan ganda. Baik, sudah. Nanti dia filter-filter Bapak Ibu. Kemudian sudah mata pelajarannya pendidikan Pancasila ya. Masuk ke ilmu sosial, ini kita lihat pendidikan, masuk ke pendidikan, sebentar, cara pendidikan. Bapak Ibu bisa mencari pendidikan dan juga bisa mencari di bagian lainnya ya. Kemudian di sini, ini saya naikkan lagi. Kemudian di sini bahasa. Nah, bahasa yang disediakan juga cukup banyak Bapak Ibu. Ya tentu saja dalam hal ini karena ini Pancasila, saya akan gunakan bahasa Indonesia. Akan tetapi kalau Bapak Ibu mungkin di tempatnya itu menggunakan bahasa Inggris untuk bahasa pengantarnya, bisa jadi ini diganti bahasa Inggris. Contoh ini ya, ini saya beri contoh. Ada di sini tidak ada ya, belum ada yang membuat ya. Baik. Nah, oke, ini saya cek. Oke, sekarang urutkan perlukah? Tidak perlu ya. Ini di sini Bapak Ibu mau mencari yang terpopuler, terbaru atau paling terkait. Oke. Baik, di sini sudah siap Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu diklik di sini, hanya disorot saja. Nah, ini ada 10 pertanyaan, mana yang menurut Bapak Ibu yang bagus ya. Ini apa bukan bagus, apa sesuai dengan indikator yang Bapak Ibu tentukan. Ya. Kemudian ini Bapak Ibu bisa saya pilih saja, saya naikkan. Nah, yang ini Bapak Ibu, sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila kelas 7 ini aja. Oke, Bapak Ibu bisa tambahkan mulai satu persatu atau semua. Ya, asumsinya kita semua ya. Jadi Bapak Ibu bisa semua. Kita simpan kuis. Ya. Simpan kuis, kemudian Bapak Ibu ganti judulnya. Nah, bahan STS, sumatif tengah semester misalkan. Karena kita menyiapkan bahan sumatif tengah semester. Nah, di dalam pembuatan ini, kemudian Bapak Ibu bisa mereview sebelum Bapak Ibu simpan ya. Di review apakah sudah sesuai dengan materi yang Bapak Ibu inginkan. Bapak Ibu. Oh, di sini dia ini dia langsung ke playingnya ya. Oke, kita nanti praktek saja. Nanti kita stop dulu. Pelatihannya nanti saja. Nah, Bapak Ibu, ini sekarang ini sudah ada. Bapak Ibu sudah lihat ini jawabannya yang tadi kita ambil ya. Nanti Bapak Ibu tetap sesuaikan, mungkin ada yang salah atau perlu ditambahkan. Nah, kenapa saya pilih pilihan ganda? Itu nanti ada hubungannya dengan ini. Mulai sekarang ya.
Ada tugaskan, ada mulai sekarang. Bedanya apa? Tugaskan ini untuk PR, Bapak Ibu. Assessment, untuk mereka ngerjakan mandiri. Bisa di rumah, bisa di sekolah, tapi secara mandiri. Tetapi kalau yang mulai sekarang, yang nanti kita akan praktekkan, itu kita secara langsung. Ya, secara langsung. Ya, kita klik mulai sekarang, kita lihat dulu apa yang ditampilkan di sini. Nah, ini nanti yang kita praktekkan. Jadi bahan ajar yang apa ya, bahan sumatif yang seru ya. Ada master Ipik penguasaan. Kalau saya langsung menggunakan sumatif tengah semester itu ujian, maka siswa tidak bisa atau terkontrol kalau dia membuka tab yang lain, ya. Atau kita bisa kunci. Ya, ini kalau kita sistemnya langsung itu ujian. Tetapi kalau kita hanya persiapan, saya menggunakan biasanya mode master Ipik atau tim. Ya. Kalau di sekolah tersebut belum diizinkan menggunakan gadget, ya menggunakan mode kertas. Ya, nanti kita coba ya Bapak Ibu. Sementara kita masuk ke penyusunan soal. Ya, di sini dan di sini. Oke, saya kembali dulu. Nanti kita praktekkan. Cara yang berikutnya, ini saya save. Ini pilihan ganda semua. Ini saya buat. Nah, saya membuat yang sifatnya video interaktif Bapak Ibu. Itu biarkan tersimpan dulu. Gunakan video interaktif. Kan Bapak Ibu bisa unggah ya. Bapak Ibu membuat sendiri, materi sendiri, atau yang sudah ada dari YouTube. Oke, Bapak Ibu paste di sini. Nah, ini saya umpamakan, saya siapkan materi matematika kelas 7. Ya. Matematika kelas 7, kita akan lihat dulu di sini. Eh, Nanti akan saya linkkan ya. Ini saya kopikan. Nah, ini ya. Bapak Ibu bisa ambil dari share. Kemudian ini ada linknya. Tunggu sebentar, lagi loading. Nah, nanti kita copy Bapak Ibu. Karena kita ingin membuat materi ya. Kita masukkan di link ini. Nah, di sini Bapak Ibu ditanyakan, apakah mau dipotong poin-poin tertentu saja? Bisa. Misalkan ini ya, saya drag. Dia akan berhenti di mana. Nah, nilai perbandingan. Maka, oke, saya close di sini. Nah, jadi saya potong, boleh. Bapak Ibu bisa membuat soal, sesuaikan aja dari tema link YouTube yang kita inginkan. Atau kalau mau semua boleh. Tapi kalau semua pasti tipe soalnya panjang ya, atau banyak ya. Oke, saya di sini. Kemudian jika sudah, kita naik ke atas terus klik proses. Ganti proses, apa yang bisa kita lihat. Nah, di sini sudah ditampilkan. Nah, soalnya, tipe soalnya Bapak Ibu bisa tambahkan pertanyaan di sini ya. Ini ada soalnya. Nah, soalnya pilihan ganda, isian singkat, esai, penanda. Oke, kita tambahkan di sini. Tapi kita cek dulu ya. Ini yang kita potong tadi. Baik, sesuai ya. Kita tadi saya cut ya dari YouTube yang sepanjang itu 7 menit, hanya cuma 1 menit 48 detik. Oke, sekarang Bapak Ibu tambahkan pertanyaan. Sekali lagi sekarang ini kita tidak bisa otomatis membuat pertanyaan dari YouTube kalau dalam kuisis ya. Jadi kita menambahkan manual. Apa saja yang menunya? Ada pilihan ganda, isian singkat, esai, penanda, drop down, mengkategorikan seri dan lepas. Bapak Ibu sesuaikan saja. Misalkan nih pertama pilihan ganda. Nah, Bapak Ibu cari bank soalnya, kemudian masukkan. Contohnya tadi ya, tadi itu ada pilihan ganda terkait rumus ya, misalkan ya. Rumus saya klik dulu di sini. Ya. Nilai perbandingan, ya. Nilai perbandingan. Hasil
dari nilai perbandingan atau A banding B, A banding B sama dengan, ini manual Bapak Ibu, tidak bisa otomatis kalau yang dari kuisisnya. Jadi Bapak Ibu siapkan dulu materinya. 2 banding 3 sama dengan 2 banding 3. Nah, sekarang pertanyaannya, maka nilai jika A 12, B titik-titik. Jika A sama dengan 12, B sama dengan titik-titik. Nah, jawaban yang benar kita lihat apa? 18 nih. Bapak Ibu pilih, terserah mau di mana. Di sini misalkan 18. Tik di sini ya, centang. Nah, ini urutkan saja 17, kemudian ini 19, ini 20. Udah, jadi tetapi Bapak Ibu ini kalau jawaban satu benar. Kalau AMBK, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur ini ya, beberapa jawaban yang benar. Nah, kalau SMA ditambahkan satu kolom di sini. Nah, jadi 5 ya. Kalau SMP atau SD tingkat atas 4 ya. Ini saya hapus. Nah, oke, kalau SD biasanya 1, 2, 3 ada 3 pilihan. Oke, kalau ini sudah saya simpan. Nah, ini seperti ini ya. Bapak Ibu bisa tambahkan lagi mau yang lain ya. Itu kalau mau membuat soal yang sifatnya berdasarkan eh, video ya. Oke, silakan dilanjutkan nanti. Ini saya tutup dulu. Saya simpan. Ini saya simpan. Nah, Bapak Ibu belum beri judul. Judulnya perbandingan. Perbandingan ini matematika, ini kelas 7, ini bahasa Indonesia. Oke, saya simpan. Nah, ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa menambahkan soal dari sini. Kita klik edit ya. Klik edit. Karena soal ini based on berdasarkan video YouTube yang kita apa embed atau pas tempelkan di sini. Oke, kita kembali ke perpustakaan. Perpustakaanku yang kita sudah buat. Nah, sekarang kita praktek ya Bapak Ibu. Mohon izin prakteknya yang Pancasila ini Bapak Ibu. Oh, ini bahan STS ini ya. Saya akan gunakan karena ini seru, bahan ajar yang seru supaya murid termotivasi, maka saya akan pilih yang contoh yang pertama. Saya akan gunakan penguasaan atau mastery ya. Nah, izin nanti Bapak Ibu ikut bergabung ya. Ini sekedar untuk mencontohkan bagaimana kita bisa melakukan ini. Kemudian di sini durasi permainan tidak perlu ya Bapak Ibu karena kalau ini nanti mereka apa harus masuk dan beberapa hal yang lainnya yang harus mereka ikuti. Kita biarkan saja, kemudian kita klik mulai. Ya, silakan. Coba Nana. Iya, Ya, begitu. silakan bergabung Bapak Ibu. Kode kelasnya karyawan Bapak Ibu. Di tempat saya masih tim. Masih loading. Nah, silakan Bapak Ibu masuk ke kode kelas 585232 di joinmyquiz.com atau di quizzes.com, masukkan kode kelasnya. Kita akan lihat. Sambil menunggu Bapak Ibu, saya akan ubah tema. Kalau ini saya menggunakan tema Gunung Fuji. Kalau ini Kilimanjaro, kalau ini temanya yang lain ya. Oke, yang lebih terang, kan quizzes namanya. Oke, saya coba Kilimanjaro ya untuk temanya. Oke, sudah. Linknya baik, Bapak Ibu sebentar.
Ini saya masukkan. Masih loading. Ya, sudah saya kirim di chat Bapak Ibu. Silakan masuk. Ya, sudah ada Pak Didi, ada Bu Ajeng, Bu Esther, kemudian Bu Ayu, Bu Nosi ya. Nah, temanya bisa diganti-ganti. Ya, ini yang memang menjadi daya tarik ya untuk siswa. Ya, karena sekali lagi, karena modelnya bisnis ini game based learning ya, game based learning. Jadi ada apa ikon-ikonnya, kemudian eh, bentuk permainan sambil mengerjakan materi. Contoh hari ini saya gunakan Pancasila ya, mempermudah kita aja sebagai contoh. Baik, ini sudah ada beberapa peserta. Nanti Bapak Ibu yang lain bisa menyusul ya. Izin saya klik mulai dulu. Ini silakan, silakan Bapak Ibu. 10 soal saja di sini. Ya, ini menarik Bapak Ibu. Ada bongkahan lava. Ya,
Ini izin saya akhiri dulu ya Bapak Ibu untuk melihat hasilnya. Ya, ini saya potong dulu. Nah, akan terlihat gini, top scorernya Ibu Ajena, Ibu Jasuma, tingkat emas, tingkat perak, tingkat perunggu. Ya, kelihatan seperti ini. Kemudian pejuang, Pak Rizal, ya, seperti ini. Nah, menarik ya, kita melihat dimensi apa namanya template yang Kilimanjaro. Kalau yang sebelumnya kita kalau menggunakan Mount Fuji, Gunung Fuji. Ya, nanti kesempatan berikutnya Bapak Ibu bisa ubah template-nya, ada suara sounds-nya ya. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa melihat percobaan pertamanya seperti ini. Kemudian ada analisisnya dari berapa peserta? 15 peserta yang bergabung. Ini Bapak Ibu bisa melihat apa namanya hasilnya ya, hasilnya di sini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa ganti ya. Kalau kita biasanya di kelas di sekolah satuan pendidikan Bapak Ibu sekalian ada analisis nilai. Nah, ini bisa kita buat untuk analisis nilai ya. Baik, ini saya kembali ke beranda dulu. Nah, ini tipe pertama untuk game based learning Bapak Ibu. Tipe pertama untuk game based learning yang kita eh, buat ya. Yang kemudian yang kedua, kita praktekkan bahan yang sama Bapak Ibu, saya izin. Bahan yang sama, bahan STS. Contoh, ini saya klik mulai sekarang, tetapi saya gunakan yang lain. Tim. Nah, tim ini artinya berkelompok Bapak Ibu, tapi yang memilihkan adalah dari kuisis saja. Ya, jadi kalau biasanya di kelas, sekali lagi karena ini persiapan ujian, jadi bukan ujian, maka kita buat seperti ini supaya meningkatkan motivasi internal, intrinsik dari siswa atau peserta didik, dengan demikian mereka lebih semangat. Oke, ini saya abaikan dulu, saya ngikut saja, kemudian saya klik mulai. Oke, nanti Bapak Ibu silakan bergabung kembali di bagian ini. Satu sejenak. Ya, joinmyquiz.com 902-622. Oke, saya saling link. Nah, ini sudah masuk seperti ini. Saya nih yang berikutnya Bapak Ibu, linknya. Ya, sudah ada 4 kelompok. Nah, silakan masuk lagi Bapak Ibu yang lain supaya ada timnya. Nah, cuman ketika Bapak Ibu menggunakan sistem ini, maka timnya itu dipastikan terlebih dahulu supaya fix, supaya rata. Karena ketika Bapak Ibu mengklik ini, sudah dimulai, maka peserta didik yang mau masuk ketika sudah dimulai tidak bisa. Dipastikan dulu. Kalau ini ada 3, nah, perlu 2 kelompok yang ada 3 peserta lagi. Ya, mungkin di Banis sama Wales. Perlu ada 2 orang. Ya, misalkan seperti itu. Jadi biar imbang. Nah, jadi sekali lagi yang membentuk ini adalah kuisis. Nah, kemudian dari sini kita bisa membuat 2 kelompok, 3 kelompok, 4 kelompok, 5 kelompok itu dari setting awal ya kita gunakan. Baik, jika tidak ada, kita langsung saja mulai. Tapi yang di subs 3 peserta, yang di Rexes 3 peserta, yang lainnya 2 peserta. Kita mulai, Bapak Ibu. Yang muncul seperti ini. Ya, ini Halo, Bapak musiknya. Guru. Salam dan bahagia. Selamat datang. Ini saya off-kan musiknya. Bapak Ibu bisa lihat tampilan di layar dari soal-soal yang ada. Ya, ini pilihan ganda. Sekali lagi, kalau game-based learning, Bapak Ibu, biasanya mengarah ke pilihan ganda. Artinya jawaban tertutup, bukan jawaban yang lain. Kalau yang lain, sifatnya analisis. Ya. Analisis artinya membutuhkan kita menganalisis benar salah, maka mudah kita menggunakan game-based learning-nya.
Oke, saya hidupkan lagi. So, volume-nya. Di sini Bapak Ibu juga bisa mengontrol papan peringkat ya, leaderboardnya untuk peserta didik dan kelas ya. Misalkan kelompok yang pertama, kedua, ya dan seterusnya ini siapa yang memimpin ya. Meskipun seperti ini Bapak Ibu, tapi saya yakin untuk pelajaran yang tingkat kesulitan SMA, matematika SMA, nah mereka pasti tidak jenuh ya, karena merasa sambil bermain, tetapi mereka berpikir untuk memecahkan suatu persoalan ya seperti itu. Nah, oke, ini seperti ini Bapak Ibu. Jadi tadi sudah merasakan menggunakan eh, master pick ya, sekarang menggunakan cara berpasangan atau berkelompok ya, Bapak Ibu, cara berkelompok. Oke. Nah, pemenang ketiga. Nah, ini ada pemenangnya dari masing-masing kelompok ya. Akan ada seperti ini leaderboard, game boardnya ya. Pasti siswa sangat suka seperti ini. Nah, ini sudah kembali karena waktunya sudah habis, sudah ada juaranya ya, seperti itu. Jadi ada unsur permainannya di sini. Nah, semakin asik kalau ini saya klik keluar pertanyaannya bersifat yang ada challenge ya. Mungkin Pancasilanya levelnya lebih tinggi, banyak penuh soal cerita ya. Itu akan menarik Bapak Ibu. Nah, sekarang tinggal satu lagi, ini yang sifatnya analisis ya. Kalau ini tadi berdasarkan game based learningnya yang menarik. Nah, sekarang saya mau yang tadi itu berdasarkan video Bapak Ibu. Perbandingan ya matematika. Meskipun kita sudah tahu jawabannya, tapi saya ingin mencobakan ke Bapak Ibu untuk mempraktekkan bagaimana caranya. Ini saya klik ulang edit. Kalau di awal Bapak Ibu membuat draft kan, seperti ini. Saya klik edit. Kemudian akan masuk di sini. Oke, kita tunggu. Nah, Bapak Ibu, yang menarik adalah kalau Bapak Ibu sudah siap dengan tipe-tipe soalnya, misalkan di sini ada pilihan ganda, oke, sudah selesai. Ini ada jawaban singkat ya, sudah dan esai yang kita akan praktekkan. Bapak Ibu bisa menggunakan yang lain dengan tipe soal yang Bapak Ibu siapkan. Andai kan Bapak Ibu belum siap, Bapak Ibu bisa bantuan yang artificial intelligence (AI) untuk membuat persiapan pertanyaan. Bagaimana caranya? Oke, saya keluar dari kuisis dulu ya, karena Bapak Ibu harus menyiapkan soal. Saya ambil contoh ini di browser yang baru. Saya masuk Gemini seperti ini. Ya, dari akun belajar.id Bapak Ibu atau Gmail Bapak Ibu, silakan buka Gemini. Nah, di sini Bapak Ibu pertama harus menjelaskan konteksnya. Anda seorang guru matematika kelas 7. Misalkan ini konteksnya. Buatkan dua soal beserta, oh maaf, sebelum membuat soal Bapak Ibu eh, membuat garis besarnya, ide-idenya. Anda seorang guru matematika kelas 7, buatkan apa namanya indikator atau nis. Oke. Nah,
Ini panjang ya, ada Bang Datar. Ini terlalu melebar. Saya ulang kembali, Anda seorang guru matematika. Oh, temanya belum, Bapak Ibu. Anda guru matematika kelas 7 dengan tema perbandingan. Ya, kita kunci di materi perbandingan. Karena kalau yang tadi di atas saya belum mengetikkan perbandingan, maka dia keluar semuanya. Berikan eh, outline atau listnya. Ya, oke ya Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat poin-poin pembelajaran dari perbandingan. Kita kalau belum sesuai bisa menggunakan materi ini diulang kembali indikatornya, buatkan pointer dari pelajaran perbandingan tersebut. Nah, di sini akan dimunculkan Bapak Ibu. Jadi prompt yang Bapak Ibu buat akan dimunculkan pengertian perbandingan, jenis perbandingan, dan seterusnya. Oke, saya tidak terlalu jauh. Saya hanya berhenti di sini, pengertian perbandingan. Oke, saya tuliskan kembali guru matematika kelas 7, eh, tema perbandingan, buatkan soal beserta jawaban tentang apa? Jenis perbandingan. Jenis jenis perbandingan. Perbandingan senilai ya. Oke, karena ini menghitung, Bapak Ibu bisa membuat sini ya. Atau pengertian perbandingan misalkan, boleh. Kita ambil saja contohnya ini. Kemudian kita masukkan pertanyaan esai. Nah, ini jika 5 buku tulis, tulis harga kita berapa harga buku tulis ya. Kalau kita klik tunjukkan karyamu, berarti siswa mengerjakan di kertas, di buku tulis, kemudian di foto, diupload. Kalau tanpa ini artinya dia langsung menjawab di template dari Quizzes. Oke ya Bapak Ibu ya. Oke, ini saya simpan dulu dua pertanyaan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jawaban simpel saja dari sini. Sebuah mobil kecepatan ini ya bentuknya soal cerita. Nah, di sini Bapak Ibu mengetikkan jawaban. Nah, jawabannya langsung 240 kilometer. Ya, boleh begini. Atau angkanya saja ya. Angkanya saja, ketik jawaban di sini. Nah, 240 Bapak Ibu. Oke, enter. Sudah. Kalau sudah, Bapak Ibu simpan. Nah, dari YouTube atau video, Bapak Ibu sudah mendapatkan 3 soal. Yang lainnya nanti Bapak Ibu buatkan ya kategori ya. Oke. Nah, kalau sudah Bapak Ibu simpan, kita klik simpan terlebih dahulu. Nah, sudah jadi Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya adalah, kalau Bapak Ibu menggunakan ini mulai sekarang, artinya secara langsung, maka yang mana yang ingin dipilih? Biasanya kalau tipenya beberapa ini, saya gunakan mode klasik Bapak Ibu. Klasik, ini saya biarkan saja. Kita tunggu sejenak. Nah, nanti sama seperti tadi ya. Jadi tipenya apa, modelnya apa, Bapak Ibu yang menentukan. Karena ini based learning, ya berarti menjadi seru kita gunakan ini. Kalau yang lainnya penugasan berarti kan mereka di rumah. Serunya tidak nampak, Bapak Ibu. Kalau serunya begini kan bersama-sama, itu maksudnya sinkronus. Oke, saya eh, linknya ini saya bagikan ke Bapak Ibu untuk bergabung. Sini, silakan. Silakan Bapak Ibu untuk bergabung untuk di sini.
Nah, nanti template-nya apa saja? Kalau yang tadi, yang pertama, Master Pick memiliki template, instrumen musik, kemudian yang lain-lain sedikit berbeda dengan yang ini ya. Baik, ini ada 3 peserta, kita tunggu. Ini peserta, enggak 10 peserta ya, kita bisa coba. Baik, tidak apa-apa, yang lainnya bisa sambil jalan. Kita mulai saja Bapak Ibu. Saya klik mulai. Nah, di sini saya off-kan dulu musiknya. Kita nampak peringkat leaderboard-nya, kemudian jenis pertanyaannya apa, akan muncul di sini. Nah, dari video ini nanti muncul pertanyaan-pertanyaan yang ada tadi. Ada 3 ya. Nah, maaf, ada 4. Nah, di sini ada tema Bapak Ibu. Temanya Bapak Ibu bisa gunakan ini ya. Saya langsung ganti tema beserta instrumennya ya Bapak Ibu. Izin saya ini ganti. Nah, ini ya. Kita bisa bermain tema. Artinya anak situasinya senang ya dengan instrumen-instrumen dengan template-nya, visualisasinya berbeda. Nah, ini kelihatan seolah-olah melihat suatu film ya, main game gitu ya. Saya pindahkan lagi Cosmic, kemudian saya pindahkan lagi di Summer. Seperti ini Bapak Ibu. Oke, saya pindahkan Super Teams-nya seperti ini suasananya. Kemudian ada tambah lagi, ada touchdown, kemudian ada yang lain ya, 90s ya. Kemudian ada juga Flame Impala. Nah, kalian tema atau tim ini diasumsikan Bapak Ibu bisa membuat siswa itu lebih semangat ya sambil melihat visualisasi dari apa namanya pertanyaan yang Bapak Ibu buat ya. Oke ya. Kita lihat di sini sudah semuakah nah atau proses kita akan lihat di sini dudukan sementara ya. Nah, kita lihat sebagai guru leaderboardnya ada di mana, posisinya ada di mana. Kita akan lihat di sini ya. Oke, saya kembalikan ke sini. Ya, baik Bapak Ibu, ini contoh biasanya kalau pertanyaannya campuran. Ada pilihan ganda, ada isian singkat, ada esai, ada kategori ya, dan lain-lain. Ya, kita manfaatkan semua. Itu biasanya kita menggunakan game-based learning yang klasik. Sedangkan yang Master Pick lebih cenderung pilihan ganda ya. Kalau tim bisa bebas juga. Ya. Baik, Bapak Ibu, ini saya, oh ini di pause ya. Oke, ini saya lihat di sini. Saya akhiri dulu sebagai contohnya. Hmm. Oke, kita tunggu sebentar. Apakah Anda yakin memakai permainan? Ya, ini ada tanda konfirmasi. Kalau kita akan mengakhiri permainannya, Bapak Ibu silakan klik. Nanti akan lihat pemenangnya ya, dari materi perbandingan ini. First place ya. Juara pertama Ibu Sutini, juara ketiga Ibu Kai, juara kedua Ibu Ayu. Ya, jadi modelnya bisa berganti-ganti ya sesuai tema. Ya, jadi seperti ini Bapak Ibu game based learning-nya supaya permainan atau persiapan STS-nya lebih seru dan siswa lebih semangat. Bapak Ibu bisa siapkan. Kalau kita langsung pertanyaan di kertas atau di papan tulis, mungkin siswa sedikit lebih jenuh ya. Ya, memang ada beberapa yang bisa ya. Nah, seperti itu. Kalau dengan demikian diharapkan siswa lebih tertarik dan bisa belajar lebih apa, fokus ya dengan adanya seperti ini. Ya. Saya rasa demikian untuk materi kita apa namanya persiapan belajar untuk sumatif tengah semester yang lebih seru. Bapak Ibu menguasai fiturnya,
Kemudian jika Bapak Ibu kurang menguasai karena sesuatu, misalkan tadi ada Gemini, saya perkenalkan Bapak Ibu bisa manfaatkan. Atau Bapak Ibu seharusnya memiliki persiapan, ya, persiapan di bukunya, sehingga eh, di Google Form atau di mana silakan nanti itu dimanfaatkan daripada nanti Bapak Ibu bingung, ya, bingung untuk menyiapkan. Tapi kalau seandainya mendadak bisa manfaatkan itu tadi atau dari perpustakaan, ya, library tadi, ya, di kuis publik Bapak itu sudah banyak, cukup banyak, Bapak Ibu tinggal aplikasikan saja dari situ. Ya, saya rasa demikian, Mbak Latifah, untuk apa namanya presentasi saya pada kesempatan hari ini. Saya kembalikan ke Mbak Latifah. Baik, terima kasih Pak Rudolf. Materinya luar biasa sekali. Tadi saya juga mengikuti Pak, mencoba Ya, menjawab beberapa pertanyaan dan alhamdulillah tim saya tadi juara 3. cara tiga, baik. Ya, terima kasih Pak Rudolf, Bapak Sama-sama. Ibu semuanya. Semoga ilmu yang diberikan Pak Rudolf bermanfaat. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu, Bapak Ibu mungkin lagi ada dengan pakarnya nih. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Saya Pak, tanya, Pak. iya silakan Pak Eko. Ya, ini misalkan kan saya sekolah ngajar di SD nih, Pak. Kalau misalkan tidak siswa tidak boleh membawa HP, itu gimana solusinya ini, Pak? Apa bisa kuisis tanpa menggunakan HP sehingga pembelajaran bisa interaktif dengan anak? Terima kasih, Pak. Baik, izin saya jawab, Bu Latifah. Nah, ini bisa saya izin share lagi untuk menunjukkan tempatnya atau lokasinya, Bapak Ibu. Di sini, kalau tanpa HP pun juga bisa, sudah disiapkan, ya, benar sekali, paket model kertas. Ini eh, apakah sudah nampak ya di layar? Belum, Pak, belum. Belum, ya, sebentar, ya. Kenapa nggak muncul? Hmm. Ya, tadi yang game based learning itu ada model kertas. Sebentar, ini belum bisa share. Jadi namanya model kertas, Pak. Model kertas itu seperti apa? Jadi posisi kita sebagai pendidik itu eh, melihat kalau kita siapkan model kertas itu ada 40. Nah, nanti dari 40 pertanyaan itu kita cetak cuma sekali saja. 40 cetak, ya, atau 60 soal itu kalau kita cetak kemudian Bapak Ibu bisa laminating atau dibungkus plastik, ya, yang penting jernih, tidak rusak, karena kalau cuma kertas khawatir mudah sobek kalau namanya anak-anak, ya. Nah, itu pakai kertas yang dilaminating, kemudian kertas rebut itu sebagai bentuk jawabannya. Ini kenapa tidak bisa, ya, sebentar. Nah, di kertas tersebut nanti kita bisa tunjukkan untuk jawaban. Misalkan si A dari satu pertanyaan itu ada yang menjawab A atau B atau C, dari satu kertas itu dibalik, Pak. Ini kan saya nggak bisa share screen soalnya. Nah, ini kertasnya dibalik, artinya di satu kertas itu ada jawaban A, kemudian jawaban B itu diputar, ya. Nah, misalkan ini gini, Pak. Misal ini, ya. Ini misalkan kertasnya, Pak. Ini misalkan A itu harus vertikal ke atas gini. Kemudian B seperti ini. Kemudian C seperti ini. Tapi di kertas tersebut ada tertera A, B, C-nya. Ya, karena ini saya nggak bisa share screen. Nah, nah, itu seperti itu, Pak. Nah, jadi kalau anak-anak kalau mau menjawab pertanyaan, maka dia akan naikkan tangannya untuk menjawabnya apa itu A atau B. Nah, bagaimana cara memasukkannya di quizzes? Bapak menyiapkan dua gadget, yang satu laptop atau desktop dari sekolah, jadi diarahkan ke LCD-nya. Yang satu untuk menilai anak-anak adalah pakai HP, Pak. Nanti kan ada pasangannya, ada HP. Dari HP itu akan terhubung namanya A, B, C, D. Misalkan satu kelas ada 20 murid. Bapak Ibu sebelum mulai silakan disetting, ya. Sehingga tidak waktunya habis untuk men-setting pada saat kondisi pembelajaran. Nah, pada saat itu
Bapak Ibu setting namanya, misalkan 20 siswa, masing-masing dipinjamkan kertas jawaban, lembar jawaban. Nah, Bapak Ibu buat 10 soal, tergantung JP, jam pelajaran Bapak Ibu. 1 JP kah atau 2 JP ya. Nah, jadi jangan banyak-banyak. Kalau misalkan 1 JP, Bapak Ibu banyak pertanyaan ya juga nggak selesai. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ini saya kurang tahu kenapa nggak bisa share screen ya. Nah, jadi intinya bisa Pak, namanya mode kertas. Kalau Bapak ingat tadi kita main game, ada mode Master Pick, yang terakhir itu ada mode klasik, yang sebelumnya ada mode tim kan. Nah, yang paling bawah itu ada gambar seperti barcode adalah mode kertas. Jadi dengan langsung atau asinkronus juga bisa. Artinya menggunakan device atau tidak device. Maaf ya, menggunakan device atau tidak. Ya, jadi device-nya hanya melalui Bapak Ibu guru. Ya, sehingga siswa hanya memegang kertas tidak bisa Bapak Ibu. Saya kurang tahu kenapa. Jadi saya tidak bisa menunjukkan Bapak tentang mode kertasnya. Mudah-mudahan tapi jawaban tadi bisa membantu. Ya. Demikian Pak untuk jawabannya. Jadi bisa menggunakan mode kertas. Silakan. Bagaimana Pak Eko? Sudah terjawab mungkin dari pertanyaannya? Halo Pak Eko? Terima kasih, Mbak. Oh iya, oke, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Rudolf. Bapak Ibu yang lainnya ada yang mau bertanya lagi? Satu penanya atau dua mungkin bisa. Sepertinya tidak ada lagi Pak. Dari Pak Rudolf ada yang mau disampaikan dulu atau bagaimana? Atau saya boleh bertanya Pak? Oh boleh. Ya sedikit aja sih Pak. Kalau misalnya ada yang nggak memiliki akun belajar ID itu gimana Pak caranya? Misalnya kita mau membuat kuisis begitu? Sebenarnya bisa. Gini, jadi Bapak Ibu mempunyai akun Gmail atau Microsoft atau yang lainnya, bahkan nomor handphone, Facebook itu bisa Bapak Ibu sekalian. Yang membedakan hanya tipe soal yang tadi itu yang saya maksudkan. Ini saya tidak bisa mengeluarkan apa namanya tipe soalnya. Kalau yang akun biasa itu biasanya fitur-fiturnya banyak tanda petir, kecuali mungkin pilihan ganda, esai, jawaban singkat, lawan kata itu bisa di level manapun, mau yang akun Gmail, akun belajar.id, yang pro dan lain sebagainya. Tetapi kalau belajar.id maka dia lebih luas karena hampir semua fitur itu bisa dimanfaatkan untuk membuat pertanyaan Bapak Ibu. Tetapi pengalaman saya menggunakan akun biasa pun, misalkan Office, maaf, Microsoft atau Gmail yang biasa, atau melalui nomor handphone, menggunakan Facebook, itu bisa digunakan, tapi yang terbatas tadi saya sampaikan. Terbatasnya apa? Biasanya tipenya tipe soal pilihan ganda, esai, jawaban singkat, terus kemudian ada word cloud, itu awan kata yang biasanya kita gunakan untuk asesmen diagnostik non kognitif ya, untuk menyatakan keterkaitan pelajaran yang sebelumnya dengan sekarang, atau menanyakan kabar itu bisa, atau untuk refleksi. Biasanya itu Bapak Ibu. Nah, yang lainnya biasanya kalau akun belajar.id itu ada tambahan yang fitur-fitur yang tadi saya sebutkan, yang kita tunjukkan tadi ya. Jadi intinya semua itu bisa. Dan saya yakin meskipun fitur basic, eh, pilihan ganda, esai, dan jawaban singkat itu juga paling sering kita gunakan di sekolah kita ya untuk pertanyaan ke siswa. Jadi tidak ada masalah menurut saya, Quizizz tetap memfasilitasi Bapak Ibu semua. Ya. Nah ini ada contohnya ya di contohnya. Demikian Mbak Latifah untuk apa namanya akun yang bukan belajar.id pun bisa ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Rudolf Ya, atas ya. jawabannya. Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan lagi atau tidak? Saya Pak Rudolf. Silakan Bang. Silakan Pak Didi. Nggih, mohon maaf ini kameranya lagi error ini. Siap. Nggih. Gini Pak, saya ingin bertanya yang ini Pak. Yang akun super itu,
Ya, Ya, kemarin kita mencoba dengan model yang pakai kode referral itu kita kok gagal gitu. Ya. Atau mungkin kami salah alurnya atau gimana gitu. ya. Mohon penjelasan Ya, sekali lagi, Pak. mohon izin Pak. Untuk gagalnya itu ada tertulis tertera apa ya Pak? Gagalnya maksudnya. Gagalnya itu artinya kan jika kita membagikan kode referral kan nanti akan Oh, kedua-duanya akan menjadi akun super betul gitu ya. betul. Iya, ternyata kemarin saya buat yang seperti itu kok masih tetap akun-akun biasa gitu, Ya, nggak bisa jadi begini super. Pak, untuk melacak mungkin Bapak akun referralnya itu satu dari pihak Bapak sendiri, apakah sudah terus Bapak Ibu membuat itu dipraktekkan gitu ya, bisa dengan rekan sejawat atau murid kita. Apakah sudah sampai di titik itu Pak? Di Oh, kita sendiri, yang dimainkan itu yang kita beri kode referral atau kita kita juga, juga Pak? Bapak. Oh, kita Ya, juga. itu yang pertama ya Pak. Yang kedua, yang kita beri kode referral, mereka selain mendaftar juga memainkan juga. Jadi posisi kita memainkan, meskipun tidak Ya. bersamaan ya Pak, memainkan juga peserta Oke. juga Oh, mungkin memainkan. kesalahan Itu kami demikian Pak. Baik, baik. karena kami bagikan tapi kami tidak Mainkan, mainkan itu, ya Pak. siap, siap. Oke. Siap Pak. Terima kasih, Pak Sama-sama Rido. Pak Didi. Ya, terima kasih Pak Didi atas pertanyaannya. Bapak Ibu yang lain ada yang mau bertanya lagi? Jika Izin tidak ada, bertanya, Pak. oh iya Ibu Sutini silakan Bu. Silakan. Ini gini, Pak. Saya kan ngajar di SD gitu ya. Ya, Jadi kan kalau anak SD itu nggak bisa bawa WA. Jadi kalau misalnya pingin lah bikin kuisis di kelas gitu. Memang kebetulan di sekolah kita punya Chromebook ya, Pak ya. Ada sekitar ya, 10 biji gitu. ya. Jadi kalau buka WA, kalau misalnya mau share linknya ke WA, misalnya buka WA 10 Chromebook itu kan susah ya, Pak ya. Jadi Ya. kira-kira nih alternatif apa sih biar bisa ngirim linknya ke Chromebook gitu? Karena kalau Eh, misalnya ngirimnya ya, dari WA kan agak susah. di Chromebook-nya. Iya, Pak. Jadi Bapak Ibu bisa buat ini di WA web itu, Pak. Ibu sudah coba WA web. Jadi di WA permisi, ini layar saya apa sudah nampak ya, Bapak Ibu? Saya share screen ini. sudah, Pak, sudah. Sudah ya. Yang pertama saya akan menjawab dari Ibu Sutini. Jadi Bapak Ibu di browsernya ini gunakan WA web ini, web.whatsapp.com ini. Nah, nanti WA yang di handphone Bapak Ibu scan barcode-nya. Nah, scan barcode maka nanti akan terbuka di sini, tidak dari telepon apa namanya dari handphone. Nah, ketika Bapak Ibu ingin membagikan link di sini ya, misalkan tugaskan nih, misalkan ya, atau dari sini coba salin ya, salin ini ya. Saya akan coba salin, salin ini apa namanya mengcopy ya, ini ditugaskan misalkan assignment PR misalkan. Ini ini saya tugaskan. Kemudian muncul link dari kuisis seperti yang dimaksud Ibu. Oke. Nah, ini kan ada salin di sini ya, salin linknya. Saya klik, sudah tautan berhasil disalin. Nah, di WA webnya ini nanti akan muncul Bapak Ibu. Langsung disalin. Demikian Bu Tini. Jadi Ibu buka web.whatsapp.com di browsernya, di sebelahnya tabnya kuisis. Sehingga, nah ini ada di sini. Nah, sudah terbuka. Nanti kalau sudah terbuka begini langsung cari yang apa namanya grup siswa yang dimaksud, udah di share linknya nanti siswa bisa mengakomodir. Nah, demikian Bu Tini. Apakah sudah terjawab Bu? Izin lagi, Pak. Ya Berarti boleh. di tiap Chromebook yang 10 tadi harus saya buka WA saya gitu ya, Pak ya? 10 Iya. sebentar. Itu kalau siswa ya, sama siswa ya. Iya, rencananya gini loh Pak, mau bikin kuisis di kelas gitu. Kan kalau Ya. anak SD itu kan nggak punya HP gitu ya Pak ya. Oh ya, baik. Rencananya itu mau mempergunakan Chromebook yang ada di sekolah gitu. Ya. Jadi Ya. Bu, permisi. Ini di sekolah ada masuk LCD-nya, ada LCD, ditampilkan ada LCD. Pak, Baik. Kalau ada ada Pak. LCD, nanti salah satu caranya ya, saya biasanya buat di sini.
Saya gunakan ini bit.ly. Bit.ly. Kan kalau linknya itu kan panjang ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau linknya langsung dari Quizzes, disingkat namanya. Karena siswanya kan di Chromebook, di kelas masing-masing ya, di sekolah ya. Bapak Ibu masuk ke sini. Misalkan saya bit.ly, kemudian login. Misalkan ini, oke, saya masuk dulu. Saya masuk. Saya masuk. Sebentar. Ini proses Bapak Ibu. Kita tunggu ya, tergantung akses yang di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, kalau sudah masuk, kita continue aja. Nanti kita masukkan di penyingkatan link di bit.ly. Bapak Ibu bisa di bit.ly, bisa s.id ya, mana yang biasa Bapak Ibu gunakan. Kita akan masuk, kita akan lihat di sini terlebih dahulu. Nah, di sini ada tulisannya links Bapak Ibu. Kita klik links. Kita tunggu sekali lagi, tergantung akses internetnya. Nah, di sini kita buat link ya. Ini sudah ada, kita create new, sorry. Di sini ada tulisannya create new. Kita create new link. Nah, kita masukkan link yang tadi di sini, Ibu yang salin ini ya, penugasan. Nah, Ibu rencananya penugasan atau langsung ya? Mau penugasan, mau langsung, nanti salin linknya, kemudian masukkan bit.ly. Oke, seperti ini. Karena dia akan menyingkat. Ini kan panjang nih. Nah, misalkan tugas. Kita lihat dulu ya Bapak Ibu. Jika sudah, maka nanti akan muncul ini. bit.ly garis-miring 3xj80rz. X-nya kapital, Z-nya kapital. Jadi yang nanti dilihat di layar, di LCD, siswa akan mengetikkan bit.ly garis-miring 3xj80rz dan seterusnya. Atau Bapak Ibu membuat kode sendiri. Tadi sebenarnya ada langkah yang saya lewati. Maksudnya untuk mengganti kodenya ini dengan kode yang Ibu inginkan. Jadi seperti ini Bu Tini. Jadi ketika mereka melihat layar, langsung ini diklik, maka akan muncul yang bagian ini. Kalau ini sifatnya penugasan, kalau sifatnya sinkronus langsung ya nanti akan muncul link yang langsung yang seperti kita praktikkan tadi. Ya, seperti itu. Ya, apakah sudah bisa dimengerti Bu Tini? Iya Pak, sudah Pak, makasih dah. Ya, bisa menggunakan bit.ly maupun s.id. Jadi mana yang Bapak Ibu suka. Jadi ketika melihat ini, siswa ngetik di situ udah selesai jalan. Nah, sambil ini saya menunjukkan tadi ya izin yang apa namanya kode kertas ya sekali lagi. Jadi saya ingin menunjukkan di sini. Tapi belum sempat saya share screen. Saya kembali ke bahan STS Bapak Ibu yang ini. Oke, tunggu sebentar. Kemudian di sini saya mau sifatnya langsung kan, di sini ya langsung akan muncul seperti ini. Karena tanpa kertas tanpa device pun yang sifatnya langsung. Nah, di sini muncul Bapak Ibu muncul yang sini mode kertas. Nah, silakan diklik mode kertas ini pertanyaan Pak Didi ya. Mode kertas diklik. Nah, cetak cue card namanya untuk siswa. Bapak Ibu klik di sini. Nah, klik di sini untuk apa namanya cetak kertasnya. Nanti ketika dicetak atau Bapak Ibu klik, nanti akan muncul arahan untuk mencetak. Nah, di link yang baru diarahkan untuk mencetak. Dia akan seperti ini, berupa PDF, Bapak Ibu. Berupa PDF, kita lihat dulu. Tunggu. Nah, ini hasilnya. Ini kartu QR namanya. Nah, ini ya benar ya, salah itu kita tunjukkan, informasikan kali pertama ke siswa. Jangan sampai tangan kita menutupi kotak satu ya dan seterusnya. Ini ada banyak Bapak Ibu 1 sampai 60. Jadi jangan khawatir. Dan masing-masing 1 sampai 60 ini Bapak Ibu bisa perhatikan ini ada jawaban A kalau posisinya seperti ini. Jawaban B ini diputar Bapak Ibu, B-nya harus di atas. Begitu juga C atau D diputar ya.
Oke, itu cara menjawabnya dan kita biasanya saya print kemudian di laminating mungkin lecek atau sobek ya Bapak Ibu, tentang ya. Nah, jika sudah, langkah kedua Bapak Ibu harus mengunduh kuisis di HP Bapak Ibu sebagai gurunya. Bapak Ibu ada tautannya nih. Ya, ini Bapak Ibu klik nanti di Google Play ya, ketikkan kuisis nanti muncul. Nah, jika sudah, sebelum itu Bapak Ibu buat tombol nama. Ya, ini setting ya. Sekali lagi sebelum dimulai di kelas silakan setting. Misalkan yang A tadi itu Bapak Ibu kertas. Ini misalkan kelas 7 misalkan gitu ya. P1 atau kertas yang pertama ini ya. Maksudnya P1 ini Bapak Ibu. Nah, ini ya. Nanti ini P2 dan seterusnya ya. Pertanyaan 1, pertanyaan 2. Ini namanya Budi. Ini namanya Ani. Tergantung jumlah kelas Bapak Ibu Ani ya. Kita dan seterusnya. Ya. Ketika Bapak Ibu simpan, selesai, ini saya batalkan dan saya keluar. Nah, nanti Bapak Ibu siap untuk mulai. Jadi urutannya 3 ya Bapak Ibu. Pertama cetak untuk disiapkan ke siswa. Kedua di HP Bapak Ibu harus ada Quizzes, jadi Play Store. Dan yang ketiga tuliskan nama per kelas. Bapak Ibu jangan lupa ini ada kelas. Nanti kelas 8, kelas 9, kelas 10, atau kelas 5, kelas 4, nanti namanya bisa berbeda. Kalau tanpa ini nanti numpuk dia di sini ya. Nah, itu seperti itu. Nah, ketika kita mulai, misalkan nih, saya mulai misalkan. Maka tampilannya, nah, baik di layar maupun di HP Bapak Ibu akan seperti ini. Kita tunggu. Nah, ada tulisannya Bapak Ibu, menunggu perangkat untuk dimulai. Artinya selain di komputer sekolah, Bapak Ibu harus HP-nya aktif. Yang tadi saya sampaikan harus ada diunduh ya. Nah, kemudian berikutnya ada aplikasi Soluret. Jika sudah, maka untuk memainkan apa namanya mode kertas ya seperti ini. Meskipun siswa tidak memiliki HP. Demikian Mbak Letifa untuk menjawab pertanyaan Pak Didik tadi dan Ibu Sutini. Ya, terima kasih Pak Rudolf atas jawaban dari pertanyaannya. Ini ada satu lagi pertanyaan di chat Zoom, mungkin bisa dijawab ya Pak, satu saja terakhir. Jika Ya, dikhawatir, apakah kita harus standby agar siswa bisa memulai seperti saat kita membagi kuis secara langsung, karena jika kita tidak memulai, maka siswa tidak bisa mengerjakan. Dari Pak Rizal. ya, baik. Jadi kalau di kuisis itu siswa harus masuk dulu, Pak. Jadi masuk ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Apakah standby ya? Standby itu artinya ya memang kita aktif. Nah, tetapi itu kalau mode yang kita inginkan adalah mode langsung ya. Tadi sudah saya tutup belum ya? Nah, mode langsung. Kalau mode langsung, memang kita harus standby menunggu siswanya masuk semua ya, seperti pelatihan latihan kita demokan tadi, baru kita oke. Tetapi kalau yang dimaksud Bapak tidak langsung atau sifatnya penugasan, kita tidak perlu standby, Pak. Karena dia mau dikerjakan nanti kita hanya memberikan waktu, mungkin 2 hari lagi ya dikumpulkan atau selesai. Kita bisa kontrol dari quizzes kita. Jadi mereka kapanpun mau mengerjakan bisa. Jadi untuk standby atau tidak itu berdasarkan apakah kita menginginkannya itu langsung atau secara tidak langsung. Kalau langsung berarti bersama-sama di kelas tersebut kita pelaksanaan. Kalau tidak langsung ya berarti dibuat PR, kerjakan di rumah. Ya, saya rasa itu jawabannya. Ya, terima kasih Pak Rudolf. Mungkin sudah terjawab ya Pak Rizal dari pertanyaannya Bapak. Pak Rizal, ada tidak Pak? Oke, sudah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Dari Pak Rudolf, ada yang mau disampaikan lagi Pak? Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, untuk menggali minat siswa atau memotivasi siswa untuk internalnya, intrinsiknya muncul, Bapak Ibu bisa menggunakan eksternal. Eksternal itu yang ini tadi, main gamenya ya. Tadi kan saya sudah contohkan kalau menggunakan Mastery Peak ya, template-nya ada template Gunung Kilimanjaro, Gunung Fuji ya, dan Quizzes tadi itu ada instrumen musik, ada visual gambarnya, atau yang mode tim, atau yang mode klasik tadi. Itu fungsinya apa? Sebenarnya untuk menarik
apa namanya motivasi siswa supaya dari adanya itu visual itu siswa lebih challenge ya, tertantang untuk mengerjakan soal. Bisa jadi kalau soal biasa mereka sudah tahu ya, atau kalau tidak ada suasana visual mereka agak malas-malasan. Saya sendiri mencoba visual Bapak Ibu. Jadi ada LCD-nya, kemudian speaker ya dari komputer. Saya tidak terlalu keras tapi cukup bisa didengar dan itu membuat mereka semangat ya. Dibanding yang cuman apa namanya kalau ujian memang quiet Bapak Ibu. Jadi tenang ya suasananya kalau ujian. Ya, tadi saya persiapkan visualisasi dan instrumen musiknya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, nantinya ketika Bapak Ibu menerapkannya dengan aplikasi Quizzes itu menambah amunisi dalam mempersiapkan siswa dan juga kita sebagai guru juga akan melihat hasilnya ada perbedaan dengan yang sebelumnya. Demikian Mbak Latifah. Ya, terima kasih Pak Rudolf. Materinya yang luar biasa sekali ini, sangat-sangat bermanfaat ya bagi Bapak Ibu semuanya. Tidak terasa kita sudah di akhir acara, sudah agak larut malam. Mungkin Bapak Ibu bisa persiapan buat besok hari Senin menyambut hari-hari weekday-nya lagi setelah weekend ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Rudolf materinya, Bapak Ibu semuanya atas waktunya. Kita berjumpa lagi di acara-acara selanjutnya. Tetap standby di grup komunitas karena akan banyak kegiatan-kegiatan selanjutnya dan kita juga akan ada spesial kelas ya Pak Rudolf di akhir-akhir Oktober begitu. Ya, Ya nanti Bapak Ibu bisa langsung mendaftar saja. Terima kasih Bapak Ibu. Boleh diaktifkan dulu kameranya. Saya dokumentasikan seperti itu. Pak Rudolf ini boleh di stop share? oh ya, ini Ya. di saya sudah Kok di tempat saya belum turun ya? belum turun ya, Iya belum Pak. masih belum juga. Nah ini sudah. Ya, Oke, baik. kan senyum terbaiknya 1, 2. Sebentar, yang set satunya, set kedua. Oh ya, 1, 2. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Dari saya, Siti Latifah, selaku pemandu acara dan juga moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, sampai berjumpa di lain waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima Terima kasih Pak kasih. Rudolf, Bapak Ibu semuanya, Bu Ayu. Terima kasih.